Halo semua, jadi di sini Mr. Ben kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Oke, jadi apa itu komposisi fungsi? Jadi di video sebelum-sebelumnya kita sudah bicara tentang fungsi ya. Oke, jadi sudah jelas fungsi itu apa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi, yaitu artinya ada dua atau lebih dari fungsi. Itu kita komposisikan atau kayak semacam kita gabungkan begitu ya, menjadi sebuah fungsi baru begitu. Oke, jadi lambangnya bagaimana? Oke, jadi kalau misalnya kita mempunyai fungsi f gitu ya. Jadi misalnya kita punya fungsi f gitu ya. Oke. Lalu kemudian kita punya fungsi g, lalu kita komposisikan. Jadi namanya fungsi komposisi. Oke. Dari f ke g. Oke. Maka kita tulisnya adalah g o f. Gitu ya. Tapi bacanya bukan o sih. Ya, tulisannya memang mirip-mirip O ya, tapi bulatan kecil gitu ya. Bacanya adalah G komposisi F. Nah, gitu ya. Jadi G komposisi F, yaitu fungsi komposisi dari F ke G. Nah, gitu. Nah, jadi GOF ini sebenarnya apa? Lebih mudahnya saya sebut GOF aja gitu ya. Oke, sebenarnya tidak boleh. Oke. Jadi GOF ini sebenarnya adalah sebuah fungsi yang nilai X itu pertama-tama akan dipetakan oleh F gitu ya. Jadi X tersebut itu akan dipetakan oleh si F. Oke. Lalu hasil pemetaannya itu akan dipetakan oleh si G. Nah, begitu ceritanya. Oke, jadi ceritanya seperti diagram begini. Jadi X itu kita masukkan ke F. Nah, lalu kemudian hasilnya akan dimasukkan ke G. Begitu ceritanya. Ya, jadi kalau kita lihat maka bacanya seakan-akan dari kanan ke kiri. Jadi X ini dimasukkan ke F. Nanti hasilnya itu akan dimasukkan ke G. Nah, begitu. Oke, mungkin contohnya begini ya. Oke, contoh gitu ya. Contoh. Oke. Jika misalnya F-nya itu adalah 5X ditambah 1, lalu G-nya adalah misalnya adalah 2X tambah 3 gitu ya. Tentukan yang pertama G komposisi F gitu. X gitu ya. Oke. Yang kedua adalah F komposisi G. Nah, gitu ya. X gitu. Oke, kita akan coba jawab gitu ya. Nah, oke, jadi bagaimana? Nah, jawab yang A ya. Oke, jadi G komposisi F itu maksudnya adalah di dalam G itu kita masukkan F. Nah, intinya begitu. Oke, jadi mungkin kita harus memahami ini terlebih dahulu ya. Misalnya kita punya G ini ya. Oh, ini saya lupa nulis X-nya. Oke, jadi GX sama dengan gitu ya. Oke. Jadi kita harus memahami seperti begini. Misalnya kita punya GX itu sama dengan 2X tambah 3. Misalnya guru bilang, tentukan G1. Oke, kalian kan langsung hitung ya. 2 kali 1 tambah 3 gitu ya. Jadi intinya huruf X ini diganti dengan bilangan 1 gitu ya. Jadi X ini juga diganti 1, terus tinggal dihitung gitu ya. Oke, karena bisa dihitung, maka dihitung. Oke. Kalau misalnya guru tanya, jadi GT apa? Oke, GT itu apa? Berarti X-nya ini ganti jadi T. Maka huruf X ini juga ganti jadi T gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal mengganti huruf X jadi apa, maka di sini X ini ikut begitu. Ya, misalnya huruf X ini saya ganti menjadi love gitu ya. Ya. Maka ini huruf X ini ganti jadi love, jadi 2 love tambah 3 begitu ya. Kalau misalnya di dalam X ini kita ganti menjadi misalnya X tambah 3 misalnya, X tambah 3. Maka huruf X di sini juga kita ganti menjadi X tambah 3 begitu. Nah, kalau misalnya yang di dalam ini saya ganti jadi misalnya 3P kurang 1. Maka ini X ini akan berubah menjadi 3P kurang 1 juga. Jadi intinya apapun yang kita ubah, maka dia akan berubah juga ya X yang di sana. Nah, jadi begitu ceritanya. Sekarang kita perlu apa? Kita perlu G dalam kurungnya itu Fx. Artinya huruf X ini kita ganti jadi Fx. Berarti dengan kata lain, GFX gitu ya. Itu adalah 2 kali X-nya diganti jadi Fx gitu ya. Begitu. Berarti kita akan tahu bahwa ini jawabannya adalah apa?
huruf X di sini diganti menjadi fx ya, maka ini akan menjadi 2 kali fx. Oke, ditambah 3. Nah, tetapi fx itu apa? Fx kan 5x tambah 1. Oke, berarti jadi apa nih? Jadi 2 kurung buka 5x tambah 1. Oke, tambah 3. Nah, maka tinggal kita sederhanakan 2 kali masuk. Oke, maka diperoleh 10x ditambah 5. Gitu ya. Oke, nah mungkin ini saya taruh agak ke kiri dan agak dikecilkan karena ini cuman supaya kalian paham saja. Oke, sekarang kita akan coba mengerjakan yang B gitu ya. Oke, jadi yang B itu apa? Yang B itu adalah F komposisi G ya. F komposisi G itu artinya di dalam F itu ada G. Nah begitu. Nah lihat ya, jadi bisa dipahami perbedaannya. Jadi G O F berarti G F. Kalau F O G berarti F G. Intinya begitu aja. Oke, tapi F itu apa? F itu adalah 5x tambah 1. Berarti dengan kata lain apa? Kalau F G X, berarti X yang di sini diganti sama G. Berarti ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi 5G tambah 1 kan gitu ya. Tetapi GX itu apa? GX itu ada 2x tambah 3. Maka GX ini kita ganti menjadi 2x tambah 3. Nah, kali masuk, maka diperoleh 10x ditambah 15 plus 1, jadi dapatnya 10x ditambah 16. Oke, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa G komposisi F itu tidak mesti sama dengan F komposisi G. Kalau seandainya sama, maka sebenarnya dia cuma kebetulan saja begitu ya. Ya, jadi kalau diminta mencari G komposisi F, jangan pula mencari F komposisi G karena keduanya adalah hal yang berbeda. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan melihat contoh berikutnya. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Jadi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 1. Gx-nya adalah ini. Tentukan FOG atau F komposisi G 2 gitu ya. Lalu berikutnya G komposisi F 2 gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba menjawab. Oke, jadi yang A. Oke, jadi ditanya adalah F komposisi G 2. Ya, ini sama saja dengan artinya di dalam F itu ada G2 begitu. Berarti dengan kata lain kita mencari G2. Oke, jadi G2 itu adalah 2 dimasukkan ke dalam G gitu ya. Oke, berarti ini kan sama saja dengan 3 dikali 2 kurang 1 dibagi 2 tambah 3. Gitu ya. Jadi 2 ini dimasukkan ke dalam G. Jadi X yang ada di G itu diganti jadi 2. Gitu ya. Oke. Nah, kita tinggal hitung dulu yang di dalam kurung. Oke, jadi berapa nih? Oke, 6 kurang 1 gitu ya. Bagi 5. 6 kurang 1, 5. 5 bagi 5, 1. Jadi boleh F1. Oke. Nah, sekarang F1 itu apa? F1 itu berarti 1 dimasukkan ke F. Berarti jadi apa nih? Huruf X ini semua ganti 1. Berarti jadi 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kurang 1. Oke, kalau kita hitung jadi berapa nih? Oke, ini kalau kita hitung jadi 1 tambah 2 kurang 1. Dapatnya 2. Oke, jawabannya 2. Nah, sekarang yang B. Oke. Nah, yang B ini ditanya adalah fungsi G komposisi F2 gitu ya. Artinya apa? Artinya di dalam G itu adalah F2. Artinya 2 itu harus dimasukkan ke F terlebih dahulu gitu ya. Berarti huruf X yang ada di Fx itu harus diganti menjadi 2. Jadi semua huruf X ini ganti 2. Maka ini jadi apa? Oke, maka berarti ini tetap G. Oke. Nah, F2 ini apa? Berarti jadi 2 kuadrat tambah 2 kali 2 kurang 1. Oke, kalau kita hitung, ini 4 tambah 4 kurang 1 dapatnya 7. Nah, begitu. Berarti G7 artinya 7 ini masukkan ke G. Berarti jadi apa nih? Maka jadi 3 kali 7 kurang 1 dibagi 7 tambah 3. Oke. Jadi 3 kali 7 berapa? 3 kali 7 21 kurang 1 ini 20 ya. Bagi 10. Dapatnya 2. Oke. Nah, kita lihat bahwa jawabannya sama. Itu hanya kebetulan saja gitu ya. Jadi kebetulan saja jawabannya sama. Jadi belum tentu bisa sama ya. Jadi kalau diminta mencari FOG2 ya jangan cari GOF2 karena bisa keliru. Ya, tapi di sini kebetulan sama gitu. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya. Oke, jadi kita lihat di sini ada diagram panah itu ya yang menunjukkan aturan dari fungsi F maupun fungsi G gitu ya. Oke, jadi fungsi F itu dari A ke B
oh keliru ya, ini harusnya yang G gitu ya. Oke. Sedangkan yang dari B ke C itu harusnya yang F gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti demikian ya, serta H itu adalah FOG gitu ya. Nah, ditanya adalah H2. Nah, gitu. Jadi H2 bagaimana? Oke, kita jawab ya. Oke, jawab. Oke, jawab. Jadi yang A itu H2 berarti artinya sama aja dengan F komposisi G 2 karena H itu adalah F komposisi G sesuai dengan soal ya. Oke. Tetapi F komposisi G2 itu kan adalah F lalu di dalamnya adalah G dan di dalamnya 2. Gitu ya. Berarti kita harus mencari G2. Artinya 2 itu dipetakan oleh G ke mana? Oke, kita lihat G ini kan dari A ke B. Berarti 2 ini, oke 2 itu dipetakan oleh G ke siapa? Ke 4 ya. Berarti ini G2 ini adalah 4. Nah, begitu. Nah, sekarang 4 ini oleh F itu dipetakan ke mana? Jadi, F itu kan dari B ke C. Berarti F ini memetakan 4 itu ke 3 gitu ya. Nah, maka ini jawabannya adalah 3. Selesai. Mudah sekali ya. Oke, sekarang berikutnya adalah nilai P sehingga HP sama dengan 6. Oke, jadi yang B. Oke, HP itu sama dengan 6. Oke, HP itu apa? HP adalah F, dalamnya adalah G, terus dalamnya adalah P. Oke, sama dengan 6. Oke. Berarti nilai P entah yang mana di sini itu dipetakan oleh G ke sini. Lalu dari sini entah yang mana itu akan dipetakan ke 6. Berarti ini tujuan kita nih sasana. Oke, pakai warna lain. Ini nih. Oke. Kalau kita telusuri balik ini kan berarti 6 ini oleh 2 ya. Oke. Berarti itu harusnya adalah 6 itu adalah sama dengan F2 karena 2 itu oleh si F dipetakan ke 6. Oke. Nah, sekarang 2 ini sebenarnya oleh G dipetakan dari mana? Dari 1 ya. Oke, berarti 2 ini sebenarnya adalah oleh si G dipetakan 1 ya. Oke. Nah, begitu. Jadi 1 oleh G dipetakan kedua kan, betul ya? Nah, begitu. Ya, artinya apa? Kalau kita cocokkan itu ya, kiri kanan gitu ya. Oke, kiri kanan kita cocokkan, di kirinya kan adalah F, G, P. Sedangkan yang kanan ini F, G, 1. Artinya P-nya berapa? Oke, artinya P-nya adalah sama dengan 1. Ya, jadi sebenarnya tinggal dilihat sih, 6 ini kan kalau ditelusuri balik, itu jadi 2, lalu 1. Berarti jawaban 1. Kalau yang tadi H2, berarti kan dari 2 kita telusuri aja gitu ya, 4, lalu 3. Ya, jawabannya 3. Nah, jadi sebenarnya ini tinggal dilihat sebenarnya tanpa kita harus hitung. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, kita lihat contoh soal berikutnya. Jadi ada F dan G dalam bentuk himpunan pasangan terurut gitu ya. Nah, sekarang ditanyanya adalah GOF sama FOG dalam bentuk himpunan pasangan terurut juga gitu ya. Nah, ini jadi gimana caranya nih? Oke, mungkin kita yang pertama dulu ya, yaitu hendak mencari apa? Mencari G komposisi F ya. Nah, begitu. Oke. Nah, sekarang kalau G komposisi F kan artinya sebenarnya sama aja dengan G di dalamnya F ya. Artinya F ini dikerjakan duluan baru G. Berarti F ini kita lihat terlebih dahulu. F ini domainnya itu ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. Oke, berarti dengan kata lain pertama-tama kita cari terlebih dahulu G apa? G, F, negatif 3 gitu ya. Oke, nah berarti karena F negatif 3, negatif 3 kan pasangan 1 ya. Artinya F negatif 3 ini 1. Berarti G 1. Baru kita lihat G itu yang domainnya 1 mana. Oh, ini 1 ya. Terus hasilnya negatif 2. Maka ini sama saja dengan negatif 2 gitu. Nah, lanjut lagi nih. Jadi berikutnya yaitu F berapa? Negatif 2. Oke, negatif 2 gitu ya. Nah, ini sama aja dengan G 4. Karena negatif 2 itu pasangannya 4 oleh si F ya. 4. Maka ini G 4. Nah, sekarang kita cari yang domainnya 4. Oh, ini 4 ya, negatif 3 ya. Oke, maka ini negatif 3 gitu. Dan seterusnya ya. Jadi berikutnya lagi negatif 2 sudah, ini negatif 1. Oke. Tapi F negatif 1 itu adalah 5 gitu ya. Oh, sekarang kita cari G5 itu berapa? G5. 5. Ah, ini 5 itu 0 ya. Oke, berarti 0. Lalu berikutnya lagi adalah 0 ya, F0. Oke, F0 itu adalah 3. Pasangnya 3 nih, 3. Berarti ini sama aja dengan G3. Nah, lalu kita cari G3. 3 pasangan siapa? 3 ini pasangan negatif 1. Maka jawabannya negatif 1. Oke. Jadi berarti dengan kata lain,
kita melihat bahwa dia kalau negatif 3, hasilnya itu negatif 2. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk pasangan terurut, berarti negatif 3, 2, begitu. Dan seterusnya, ini juga apa? Negatif 2, negatif 3. Oke, ini apa lagi nih? Negatif 1, 0. Lalu apa lagi? 0, negatif 1. Nah, ini tinggal ditulis dalam bentuk himpunan saja nih. Oke, jadi, dan kata lain apa? GOF, apa? G komposisi F, gitu ya. Tak usah pakai X gitu ya. Itu adalah apa? Sama dengan himpunan dari ini semua nih, tinggal dituliskan negatif 3. Oke. Nah, tinggal disalin aja ya. Begitu. Ya, begitu pula untuk yang apa? Mencari apa nih? F komposisi G ya. Oke. Sama saja ya. Oke, ini sama saja dengan F di dalamnya adalah G. Artinya kita harus kerja di G terlebih dahulu. Berarti kita mulai dari G. Oke. Tapi kita punya G apa aja sih? Oke. Kok G? Ini kan F ya, F dan G gitu ya. Oke, G apa nih? G4. Oke, G4. Ini adalah hasilnya adalah negatif 3. Berarti begini, gitu ya. Oke. Nah, lalu negatif 3 ini sebenarnya oleh F ini 1 ya pasangannya, berarti sama dengan 1. Oke. Lalu F berapa lagi? FG, G berapa? G4 sudah, G1 sekarang. Oke. Nah, tapi kita tahu bahwa G1 ini adalah negatif 2 ya, berarti ini F negatif 2. Baru kita cari di F negatif 2 ini pasangan siapa? 4 ya. Oke, ini 4. Oke. Lalu apa lagi? Ini F apa? G berapa? G4 sudah, 1 sudah, 3 sekarang. 3 itu negatif 1. Oke, 3. Berarti jadi apa? Negatif 1. F negatif 1 mana? Negatif 1 berarti 5 ya pasangannya ya. 5. Nah, lalu apa lagi nih? G3 sudah, G5. Oke. G5 itu ternyata pasangannya 0. Berarti sama F0. Oke, F0 berarti 0 pasangan 3 di F ya. Jadi ini 3. Nah, tinggal kita tuliskan aja nih. Jadi F komposisi G itu adalah himpunan dari apa? 4,1. Lalu 1,4. Lalu apa lagi? 3,5. Lalu 5,3. Oke, 5,3 ya. Nah, begitu. Oke, jadi mudah ya sebenarnya ya. Jadi hanya begitu saja kerjanya. Oke, saya pikir ini sangat mudah. Oke, kita akan lihat yang berikutnya. Oke, jadi soal seperti ini, maka kita akan coba mulai dari jawab ya. Oke. Jadi kita akan mencari G komposisi F terlebih dahulu. Oke. Ini sebenarnya sama saja dengan G di dalamnya adalah F gitu ya. Oke. Artinya F ini menggantikan huruf X yang ada di G. G kan X-nya kan kayak gini ya. Berarti diganti oleh F, maka jadi apa? F kuadrat dikurangin F ditambah 2 gitu ya. Tapi F itu apa? F itu adalah 3X tambah 2, maka F ini semua diganti menjadi 3X tambah 2. Jadi 3X ditambah 2 kuadrat kurangin 3X tambah 2. Oke, gitu ya. Jadi huruf F semua ganti jadi 3X tambah 2. Lalu ini tinggal dijabarkan nih. Maka jadi 9X kuadrat. Oke, ini kuadrat dah. Lalu kemudian pangkat kali depan kali kedua, jadi 2 kali 3, 6 kali 2, 12. Jadi 12X gitu ya. Lalu ini dikuadratkan, 2 dikuadratkan 4. Nah, begitu caranya ya. Minusnya kali masuk, jadi min 3X, min 2, lalu tambah 2. Apa yang bisa dikerjakan gitu ya. 12X sama negatif 3X jadi 9X. 4 kurang 2, 2. Tambah 2, 4. Nah, begitu ceritanya gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencari F komposisi G gitu ya. Oke, F komposisi G itu artinya F di dalamnya adalah G. Artinya apa? Artinya huruf X yang ada di F itu diganti G. F itu kan 3X tambah 2. Berarti huruf E ini ganti G. Maka dia akan menjadi 3G tambah 2. Oke, tetapi G itu apa? G itu adalah X kuadrat kurang X tambah 2. Berarti huruf G ini diganti menjadi X kuadrat kurang X ditambah 2. Nah, gitu ya. Maka tinggal kita kali masuk saja 3-nya. Oke. Masih ada tambah 2. Maka tinggal kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Oke. 6 tambah 2, 8. Oke, hasilnya seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi sebenarnya mudah banget. Tinggal ganti-ganti huruf saja. Next.
Oke, jadi materi berikutnya adalah menentukan komponen fungsi komposisi. Jadi ada dua jenisnya, ada yang ditanya kiri dan ditanya kanan. Maksudnya ditanya kiri itu gimana? Jadi maksudnya adalah misalnya ya, diketahui FOG, oke, dan G ditanya adalah F. Ya, jadi yang kiri ini yang ditanya nih, gitu ya. Kalau yang kanan ini contohnya misalnya diketahui FOG dan F ditanya itu G gitu ya, karena yang ditanya adalah yang kanan gitu ya, yang ditanya yang kanan gitu ya. Atau bisa pula diketahui apa GOF dan F gitu ya, yang ditanya itu yang G gitu ya. Nah, jadi yang ditanya yang kiri gitu. Atau bisa pula diketahui GOF dan G ditanya itu yang F gitu ya, yang F gitu. Nah, jadi yang ditanya yang kanan gitu ya. Oke, jadi ada dua jenis nih. Oke, mungkin kita yang pertama dulu nih, ya ditanya kiri gitu ya. Oke, jadi yang apa? Ditanya kiri gitu ya. Gitu. Oke, itu hanya istilah dari saya. Oke, ini kayaknya sebaiknya ditaruh di halaman baru saja. Oke, jadi saya akan pindah ke halaman baru. Oke. Nah, gitu. Oke. Nah, oke. Jadi contohnya bagaimana? Nah, oke, yang ini. Jadi diketahui G sama FOG ditanya adalah F. Jadi yang ditanya yang kiri nih. Oke, ditanya adalah yang F gitu ya. Oke, caranya gimana? Oke, caranya adalah pertama kita mulai dari yang diketahui komposisinya. Oke, jadi komposisi yang diketahui kan adalah apa nih? F komposisi G gitu ya. Itu apa? Itu adalah 3 dikurangin sama 2X. Nah, tapi kita tahu F komposisi G itu kan adalah F, dalamnya adalah GX. Nah, begitu ya, dalamnya GX. Nah, gitu. Oke, lalu sekarang kita berpikir yang diketahui apa? Diketahui GX, artinya huruf GX ini semua bisa kita ganti menjadi X kurang 1, karena GX itu sama saja dengan X kurang 1. Berarti GX yang ini kita ganti menjadi X kurang 1. Nah, begitu. Oke. Tapi kita mau cari apa sih? Kita mau cari fx gitu ya. Artinya dia f yang satu buah lambang gitu. Maka untuk jadi satu lambang, maka x kurang 1 ini bisa kita anggap misalnya u misalnya, atau p atau apa gitu ya. Atau m lah ya. Oke, misalnya m. Oke. Berarti dengan kata lain apa? Artinya kamu memisalkan m itu adalah x dikurangin 1 gitu ya. Atau gini aja deh. Apa X kurang 1 itu kamu jadikan M gitu. X kurang 1 ini kamu jadikan M. Artinya kalau kita pindah ruas negatif 1 ke sana, berarti X ini adalah M ditambah 1. Oke, artinya kalau huruf apa X kurang 1 ini kamu ganti jadi M, berarti dengan kata ini tetap ada F gitu ya. Nah, begini. Jadi hanya X kurang 1 ganti M. Maka huruf X di sini harus diganti menjadi M kurang M tambah 1 nih. Jadi ini tetap, oke, ini tetap. Jadi X ini diganti menjadi apa? Oke, ini diganti menjadi M ditambah 1. X-nya ini. Gitu ya. Oke, jadi kita tinggal selesaikan saja ini. Jadi kalau diselesaikan jadi apa? Negatif 2 kali masuk. Jadi negatif 2M. Negatif 2 tambah 1, apa kali 1 jadi negatif 2. 3 kurang 2, 1. Maka jadi 1 kurang 2M. Ini adalah apa nih? Ini adalah FM. Oke, sekarang ditanyanya apa? Ditanyanya itu fx. Ya, berarti tinggal ganti huruf M menjadi X. Jadi huruf M kalau kita ganti X, maka semua huruf M akan jadi X juga gitu. Nah, ya, akhirnya kita sudah berhasil mendapatkan rumusan fungsi F. Nah, gitu ya, fx itu ya. Oke. Ya, bagaimana nih? Ya, ini yang diketahui kiri ya. Oke, mungkin contoh lagi. Nah, oke, kali ini diketahui GX ini sekian, FOG-nya ada sekian, ditanya FX. Oke, sama ya. Jadi kita mulai dari komposisinya. Oke, jadi komposisinya ini ya. Jadi F komposisi G itu adalah 4x kuadrat ditambah 20x ditambah 23 begitu ya. Oke, kita tahu bahwa F komposisi G itu adalah F dalamnya adalah G gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, baru kemudian kita berpikir G diketahui nggak? Oh, diketahui ya. Berarti 2x tambah 5 nih. Berarti GX ini kita bisa ganti menjadi 2x ditambah 5 gitu ya. Oke, sementara yang lain tetap. Oke, yang lain tetap gitu kan.
Nah, begitu. Lalu karena yang diminta adalah fx satu lambang, berarti dengan kata lain 2x tambah 5 ini bisa kita ganti jadi suatu lambang, misalnya M misalnya, oke? Artinya apa? Artinya 2x ditambah 5, oke? Kamu ganti menjadi M. Berarti 2x itu adalah M dikurangi 5, begitu ya. Oke. Sekarang kamu maunya apa? Kamu maunya adalah ini huruf X ini harus ganti M semua dong, kan begitu ya. Berarti dengan kata lain ini diperoleh X-nya itu adalah M dikurangi 5 dibagi 2, begitu ya. Oke. Berarti huruf X di sini semua ini, huruf X ini semua harus diganti menjadi M kurang 5 per 2. Oke, maka sekarang ini tetap, jadi ini F, gitu ya. Nah sekarang ini tetap 4, tapi huruf X-nya sekarang diganti menjadi apa, gitu ya. Diganti menjadi M dikurangi 5 bagi 2, kan gitu ya. Nah, ini tetap ada tambah 20 X. Nah, X-nya diganti jadi apa? Ya, diganti menjadi M kurang 5 per 2, kan gitu ya. Nah, ini masih tetap tambah 23. Oke, jadi ini kita kuadratkan, maka akan diperoleh jadi apa? Oke. Maka ini jadi M kuadrat dikurangin 10M ditambah 25. Masih ingat ya? Jadi ini M dikuadratkan jadi M kuadrat. Lalu 2 kali M kali negatif 5. 2 kali M, 2M kali negatif 5, negatif 10M. Lalu setelah itu negatif 5 dikuadratkan, maka negatif kuadrat positif 5 kuadrat 25, positif 25. Ini 2 dikuadratkan 4, jadi 4. Nah, gitu ya. Nah, begitu. Nah, lalu ini 20 sama 2 ini bisa dibagi ya. Oke, ini sama-sama kita bagi 2. Ini bagi 2 dapat 1, ini bagi 2 dapat 10. Oke, berarti ini menjadi apa nih? Maka ini akan menjadi 10, masih ada M kurang 5, gitu ya. Tambah 23. Oke, jadi ini 4 bagi 4 1 ya. Jadi bisa di ini. Oke, maka di sini akan menjadi sisa ini nih, M kuadrat dikurangin 10M ditambah 25. Lalu ini 10 tinggal kali masuk. Jadi 10M dikurang 50, masih ada tambah 23. Oke, maka ini jadi apa nih? M kuadrat, oke. Negatif 10M tambah 10M 0 ya. Oke. 25 tambah 23, 48. Kurang 50, negatif 2. Oke, dapat M kuadrat kurang 2. Ini sebenarnya apaan? Ini adalah Fm. Ditanya apa? Fx. Berarti dengan kata lain Fx itu adalah huruf M ganti jadi X. Jadi X kuadrat dikurang 2. Selesai. Ya, gitu ya. Jadi itu Fx-nya. Oke, kita lanjut dengan contoh lain. Oke, kita lihat ini sedikit berbeda gitu ya. Oke, sama aja sih, tentukan yang kiri masih yang ditanya kiri. Oke, sama aja, kita mulai dari apa F komposisi G gitu ya. Oke, itu adalah 2x kuadrat dikurang 6x kurang 1. Oke, ini sebenarnya sama aja dengan F dalamnya adalah Gx gitu ya. Oke. Nah, ini tetap kita salin gitu ya. Oke, nah maka Gx ini apa? Oh, Gx ini adalah ini ya. Oke, maka kita ganti menjadi x kuadrat dikurangin 3x tambah 1. Oke, begitu ya kondisinya. Lalu kita misalkan ini adalah M misalnya, oke. Berarti dengan kata lain x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 itu adalah M. Nah, ini satunya tinggal kita pindah ruas ke sana saja. Maka akan diperoleh apa? X kuadrat dikurangi 3x sama dengan M kurang 1. Nah, begitu. Oke. Nah, lalu sekarang gimana nih? Ah, ini triknya begini. Oke. Sekarang ini soal ini kita ubah menjadi begini. Ini 2 sama 6 ini sama-sama kita keluarkan 2, oke? Maka ini akan menjadi x kuadrat kurang 3x. Nah, ini tetap negatif 1 karena tidak kita masuk dalam kurung. Jadi tetap. Nah, sekarang kita tahu bahwa yang x kuadrat kurang 3x tambah 1 itu adalah M. Nah, maka ini kita ganti jadi M, maka jadi Fm. Sekarang ini kita tahu bahwa x kuadrat dikurang 3x itu adalah M kurang 1, maka ini bisa kita ganti menjadi apa? Ini bisa kita ganti jadi M kurang 1. Nah, jadi tinggal kita kali masuk, maka jadi dapat begini. Oke, maka didapatnya adalah begini. Nah, tapi kita mau cari apa? Fx. Berarti huruf M diganti jadi X. Nah, begitu ya. Ya, oke. Jadi hanya begitu aja udah dapat Fx-nya. Oke, sekarang kita akan membahas yang diketahui kanan, apa ditanya kanan ya. Oke, kita lihat di sini ada diketahui Fx lalu diketahui F
komposisi G gitu ya, ditanya adalah G. Jadi yang ditanya yang kanan. Yang kanan ya. Oke. Nah, ini caranya gimana? Sama persis. Jadi kita mulai dari komposisinya, oke. Kita mulai dari komposisinya nih. Jadi F komposisi G, oke, itu adalah menurut soal itu 3x. Oke. Nah, tetapi F komposisinya F dalamnya adalah GX gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang diketahui bukan GX. Jadi GX tidak bisa kita ganti. Yang diketahui itu FX. Jadi kita tahunya itu FX itu adalah setengah X ditambah 1. Tapi kita mau tahunya F GX. Apa artinya? Artinya huruf X ini diganti menjadi huruf GX gitu ya. Berarti huruf X ini ganti jadi G gitu ya. Oke. Maka berarti ini kita peroleh jadi apa? Setengah GX tambah 1. Karena huruf X diganti jadi GX gitu ya. Oke. Nah, ini tinggal kita kali 2. Maka ini kali 2 jadi GX. Ini kali 2 jadi plus 2. Ini kali GX jadi 6X. Jadi 2 tinggal pindah ruas. Maka diperoleh GX-nya itu adalah 6X kurang 2. Selesai. Jadi sebenarnya ditanya kanan itu lebih mudah loh ya. Lebih mudah. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya. Oke, kalau kita lihat di sini tetap ya. Jadi tentu diketahui F lalu diketahui FOG, tentukan G. Berarti ditanya yang kanan gitu ya, yang kanan gitu ya. Oke, jadi kita sama ya mulai dari komposisinya. Oke, jadi F komposisi G itu ternyata adalah 2x kuadrat dikurangin x ditambah 3. Oke, tadi kita tahu F komposisi G itu F dalamnya adalah GX. Nah, gitu ya. Itu oke, ini salin saja. Oke. Nah, sekarang ini kita ketahuinya F itu adalah 4x kurang 1. Tapi ini kita mau cari FGX, artinya huruf X diganti jadi G. Berarti ini akan jadi 4G kurang 1, begitu ya. Jadi 1 tinggal pindah ruas, maka akan jadi apa? Plus 4 gitu, karena negatif 1 pindah plus 3 tambah 1, 4 gitu ya. Tapi yang mau kita cari itu GX. Berarti ini semua kita bagi 4. Oke, maka diperoleh 2 bagi 4 setengah ya. Jadi setengah 1 bagi 4 1 jadi apa 1/4 jadi min 1/4 X. 4 dibagi 4 1 ya. Oke, sudah dapat ini jawabannya. Ya, ternyata mudah sekali. Oke, sekarang kali ini agak sedikit berbeda campuran ya. Jadi komposisinya itu sampai 3 biji ya. Oke, nggak masalah sih. Oke, jadi kita mulai dari komposisinya. Oke. Jadi F komposisi G komposisi H itu ternyata adalah X kuadrat ditambah 10X dikurangi 2. Oke, jadi F komposisi G komposisi H itu apa? Itu adalah F di dalamnya G, tapi di dalam G itu adalah H. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi kurung ini kurung untuk itu. Oke, kita taunya apa? Kita taunya G sama H. Berarti H ini bisa kita masukkan dalam G. Oke. Berarti ini sama aja dengan begini ya. Oke. H-nya itu adalah X ditambah 4. Nah, begitu. Lalu X tambah 4 ini bisa kita masukkan ke dalam G. Berarti huruf X di sini kita ganti jadi X tambah 4. Maka ini G ini jadi apa? Jadi 2 dikurangi dengan begini. Nah, gitu ya. Nah, maka ini kalau kita sederhanakan, maka ini jadi 2 kurang X kurang 4. Oke. Lalu kita sederhanakan lagi, maka diperoleh apa? Negatif X, negatif 2 ya. Oke. Tapi kita mau cari apa? Cari fx. Berarti ini harus jadikan satu huruf, misalnya M gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain apa? Berarti dengan kata lain kamu misalkan min X min 2 itu sama dengan M. Berarti dengan kata lain negatif X itu adalah M ditambah 2. X itu adalah negatif M negatif 2. Gitu ya. Oke, berarti huruf X yang di sini itu tinggal kita ganti menjadi negatif M negatif 2 ya. Nah, begitu. Oke, maka sekarang berarti gimana nih? Oke, berarti FM, oke, karena ini udah diganti jadi M ya. Oke. Ini ya, ganti M, maka X ini ganti jadi min M min 2. Oke, berarti ini sama aja min M min 2 kuadrat ditambah dengan 10 min M min 2, oke, kurang 2. Oke, jadi ini kuadrat kan, maka negatif kuadrat jadi positif M kuadrat. 2 kali min M negatif 2M kali negatif 2 jadi positif 4.
Lalu negatif 2 dikuadratkan jadi 4. Oke. 10 kali masuk jadi min 10. Ini 10 kali masuk min 20. Oke, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Oke, 4M kurang 10M min 6M. 4 negatif 4 dengan negatif 20, negatif 16, negatif 18 ya. Oke, yang ditanya adalah X. Jadi huruf M ini tinggal ganti X. Maka ini semua ganti X. Gitu ya. Oke, selesai. Dapatlah fx-nya. Gitu ya. Oke, jadi ternyata ini cukup mudah ya. Oke, jadi saya pikir contoh di sini sudah cukup banyak mewakili gitu ya apa yang hendak kita bicarakan ya. Oke. Jadi sekian dan terima kasih.